Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak pecah di suara ini, agak biar gitu. Bener gak jemaah? Hah? Kuping saya nih, apa kuping kamu dari yang bener nih? Agak pecah gak suaranya? Ya saya duluan, bulat sudah suaranya ya? Sudah bulat belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Syukur kepada Allah, salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaatnya beliau senantiasa Allah limpahkan kepada kita beserta keluarga kita masing-masing. Juga barokah kedua orang tua, barokahnya guru, barokahnya ulama-ulama Allah, aulia-aulia Allah, wabil khusus barokah karamat Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Allah limpahkan kepada kita semuanya dan juga kepada anak cucu kita. Dengan sebab itu semua, semoga kita menjadi keluarga yang sakinah, keluarga yang mawaddah warahmah, keluarga yang barokah. Anak cucu kita pun menjadi anak cucu yang soleh dan solehah, diberikan makom oleh Allah, kedudukan yang mulia oleh Allah di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. Alhamdulillah, dengan kuasa Allah, dengan ridho Allah, dengan kekuatan Allah, kita bisa istiqomah sampai detik saat ini. Ada yang sudah 10 tahun, ada yang sudah dari 9 tahun 95 ikut saya masih kontrakan, ada dari tahun 96, 97, 98 sampai baru kali ini ikut. Ada yang malam hari ini baru ikut, ada. Jadi ada yang ikut sini dari tahun 95, awalan saya merintis di kontrakan, sampai ada yang ikut malam ini baru ikut. Jadi dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, tidak, walaupun jadi selalu ada dan ada. Kalau dibilang jamaah manakib berkurang, salah, betul nggak? Tidak akan pernah berkurang, karena yang nyukupin adalah Allah. Betul apa betul? Kadang hari ini datang, ada yang nggak datang yang lain lagi, terus seperti itu. Tapi yang jelas, walaupun jamaah manakib sudah pernah ikut manakib, sudah bertahun-tahun tidak pernah ikut lagi, tapi hatinya tetap akan menyambut. Begitu disebut berdoa, tetap langsung ada kerinduan. Oleh karena itulah, wahai jamaah, satu hal yang terkadang kita tidak dirasakan oleh kita, bahwasannya nikmat istiqomah itu nikmat yang luar biasa, anugerah karunia yang sangat luar biasa. Karena barokah itu tidak ada tokonya, tidak ada tempat jualannya. Kali ada toko yang menjual barokah, kalau toko barokah sih ada, ya. Tapi yang menjual barokah itu nggak ada, dan barokah itu nggak bisa dibeli, ya. Tapi barokah itu datang ketika orang itu memiliki cinta dan ketulusan dalam pengabdiannya, baru barokah itu turun.
Kalau kita tarik ke belakang banyak ulama-ulama hebat, ya, kadang ngajinya cuma tukang naruh sendal, ya, kadang ngajinya cuma tukang nyari rumput, tapi kadang jadi ulama besar karena pengabdian yang tulus. Jadi ikut kiai itu harus keras. Ikut kiai jangan diukur dengan kabul atau tidaknya hajat. Ikut kiai jangan diukur seberapa banyak harta yang kau dapat atau berapa banyak harta kamu yang habis. Tidak seperti itu. Betul apa betul? Ikut ya ikut saja. Soal harta mau nambah mau kurang itu urusan Allah. Tapi ikut kiai dunia akhirat mengharap barokah dan ridho dari Allah. Ilahi anta maksudi. Betul apa betul? Jamaah adik-adik itu tanggal hari Rebo ya? Malam Rebo besok di Al-Hijaz di pesantrennya beliau. Waktu kita ke sana dulu kan kita di lapangan, sekarang sudah ada panggung. Nah senang ketika kita datang begitu datang lagi ada tambahan itu namanya kau dan aku datang membawa barokah. Ada bekas. Jadi yang dulu didudukin jadi panggung, jadi apa yang dulu panggung? Yang dulu panggung pengajian itu jadi apa itu? Begitu. Ada masjid baru, ada panggung, pokoknya luar biasa sudah. Beliau tadi nanya ada apa dari langitnya, ada langit, ada bumi langit, di mana di atas bumi ini? Nah, beliau nanya kenapa langit di atas? Dijawab nggak tadi sama beliau? Enggak ya. Wah curang juga berarti. Kenapa langit di atas? Kenapa bumi di bawah? Apa bisa jawab? Saya tidak bisa jawab. Kalau saya bisa jawab. Jawabannya gini. Langit sebagai atap rumahku. Itu jawabannya. Dan bumi sebagai lantainya. Nah itu jawabannya. Alhamdulillah. Jadi ini ada cerita. Kalau beliau cerita, saya juga mau cerita, biar tidak ketinggalan cerita. Ini ceritanya Abu Hurairah, bukan Abu Nawas, Abu Hurairah. Kalau beliau bercerita Abu Nawas, saya cerita Abu Hurairah. Suatu ketika Abu Hurairah itu datang ke pasar, kan begitu ceritanya. Benar gak begitu? Benar gak gitu ceritanya? Umurnya jadi dengar aja belum. Hebatnya jamaah lagi di situ. Tahu sebelum Minara, tahu sebelum saya ceritakan itu. Jadi cerita Abu Hurairah kan datang ke pasar, iya enggak? Nah. Betul kan? Iya. Masih belum tahu ceritanya sudah jadi. Pasarnya ini pasar mana nih Pak? Jadi datanglah Abu Hurairah ke suatu pasar, lalu dia bertepuk-tepuk. Kemari. Sini. Kok kalian masih pada numpuk di pasar? Ini ngapain kalian masih pada numpuk di pasar? Tidakkah kau mendengar bahwa Rasulullah sedang bagi-bagi warisan? Di mana? Di masjid. Buruan ke sana. Ditinggal Abu Hurairah. Orang sepasar semua lari ke masjid. Abu Hurairah ditinggal sendirian. Dia tersenyum, biarkan sajalah dia meninggalkanku. Dia pun mengambil warisan dari Rasulullah. Toh nanti dia akan datang lagi kepadaku. Dah, kemas. Begitu sudah ke masjid, masuk ke masjid, tidak sudah lama balik ke salah satunya itu. Kamu sudah ambil warisan, kenapa dia? Gak ada apa-apa kok ya Abu Hurairah. Kau membohongi aku gitu. Masa iya? Yang ada apa? Apa yang ada orang sholat, ada yang taklim, ada yang wiridan, ada yang baca Quran. Ya itu warisan Rasulullah itu. Termasuk kamu di sini sedang mengambil warisannya Rasulullah. Betul apa enggak? Betul apa betul? Ini warisannya Rasulullah. Kun aliman, fa'ilam takun, kun aliman. Au muta'aliman, au sami'an, au muhibban, dan seterusnya. Jadilah kamu orang yang alim. Kalau bisa,
Nggak bisa jadilah orang yang belajar. Nggak bisa sempat belajar jadi orang yang cinta. Apa orang yang mendengarkan kayak begini ini? Ada yang bawa kitab kan? Ya? Ngaji muping kalau bahasa ini. Sama ini juga belajar. Dan menuntut ilmu itu adalah perintah Rasulullah. Berarti kita sedang mengambil warisan Rasulullah. Alhamdulillah. Dan tidak akan rusak, akan selamat umat. Ya, ketika terjadi kerusakan maka umat akan selamat selagi dia berpegang teguh kepada pusaka yang diwariskan Rasulullah. Betul bukan? Apa dua pusaka itu? Al-Quran dan Sunnah Rasul. Termasuk apa yang kita kerjakan ini adalah bagian dari warisan Rasulullah. Betul enggak? Makanya ada nyamperin ke sini begitu sudah mulai tinggi pulang dia. Mau dilanjut? Ya sudah. Kan ceritanya sudah selesai. Berarti sudah semenitan aja udah ya. Ya Pak ya. Alhamdulillah. Yang terpenting kita hidup bersatu. Fastabiqul khairat. Berlombalah untuk berbuat baik. Dan kebaikan itu tidak perlu dipaksakan. Kadang ketika kamu memaksa orang untuk kebaikan, kadang kita dilawan. Yang banyak itu istri. Kadang suami nunturin yang baik dilawan kadang. Ada yang begitu. Hah? Mak, bu yang nerima lah. Mak adanya di apa segini. Diri masih nerima, kan ada cukup buat anak besok. Nah itu. Ada yang begitu. Bukan tidak nerima Pak, tapi bayaran buat anak ini besok kurang, dan besok kan perkara besok. Serahkanlah kepada Allah, yang menyerah si menyerah, besok si besok. Kalau nggak sejalan jalan dari mana besok? Nah inilah kalau nggak sejalan. Beda dengan jamaah manakib, kan mengajinya bareng, dengannya bareng, dikasih sedikit bilang, ya sudahlah, Allah maha baik, takdirnya tak kemasalah. Itu enaknya karena ngajinya bareng. Kalau yang satunya ngaji, yang satunya nggak ngaji, apalagi nggak sejalan. Baik dari mana? Kepala baik rambut lo yang bilang putih itu. Betul nggak jamaah ya? Besok anak harus bayaran sekolah. Hah? Saat ini uangnya tidak cukup untuk bayaran, bahkan belum ada. Istri coba bertanya sama bapak, maaf ya Pak, besok anaknya bayaran sekolah. Iya Mak, tapi belum ada. Ya sudahlah, toh Allah juga tahu kok. Kalau dulu seakan-akan Allah tidak tahu. Yang tahu cuma diri kita masalah ini, betul nggak? Kalau dulu seakan-akan yang tahu masalahmu hanya diri kan? Lupa bahwa ada yang lebih tahu masalahmu dari kamu. Kamu punya masalah, tapi Allah lebih tahu daripada masalah yang kamu tahu, yaitu Allah. Dan Allah lebih tahu dengan cara apa harus menolong kamu. Karena dulu kamu merasa cuma kamu yang tahu masalah itu, dan cuma kamu yang merasa bisa menyelesaikan masalah itu, makanya kau andalkan otot kamu, akal kamu. Saya kemarin hitung-hitungan sama Kenas. Malam minggu tuh ya Kenas ya. Dengerin nih ya. Saya hitung, ini barokah. Kuasa Allah, pertolongan Allah, kekuatan Allah. Ada Kenas, ada Pak Hadi, ya dari mana ada Mas Hadi. Nah itu Mas Hadi itu dari itu mana Mas Hadi? Ya dari Dieng, beliau itu dari Dieng, ketua GKP. Dari Dieng itu tiap minggu datang di sini, Dieng loh, Jawa Tengah itu, setiap minggu. Awalan kadang-kadang ke sini. Semakin lama, semakin sebulan sekali. Kesininya setiap minggu. Kenapa? Jatuh cinta. Jadi itu ada Ke Bambang, ada Kenas, ada siapa lagi? Hah? Abdullah, Kenana udah pulang ya waktu itu. Udah pulang. Saya bilang, Kenas, oke lah.
Kita bukan takabur, bukan sombong, tapi kita mencoba menghitung nikmat Allah yang bisa kita hitung. Padahal nikmat Allah tidak ada yang kita bisa hitung, yang bisa dilihat dan bisa kita hitung. Seumpamanya aset Al-Baghdadi ini kita buat aja 200 miliar. Wah, Pak Adi tidak terima. Waduh, mana mungkin? Ini aja berapa hektar, kalau 5 juta sudah berapa ratus miliar. Udah anggap aja 200 miliar sembilan. Aset yang kita punya ini adalah 200 aset Al-Baghdadi. Siapa Al-Baghdadi? Seluruh jamaah bagian dari Al-Baghdadi. Anggap aja 200 miliar, padahal ya lebih dari itu, ya. Kalau tanah aja kalau dihitung per meter sekian apa itu sudah 750 udahlah, kita tidak perlu. Anggap aja 200 miliar. Besar apa kecil ini? Besar. Nah, kalau 200 miliar Mas, oke, yuk kita hitung. Ini kita bicara soal keyakinan. Kalau kamu kerja di sebulan bisa mengumpulkan uang 50 juta, maka 1 tahun adalah 600 juta. Betul enggak? Nah, berarti 200 miliar dibagi 600 juta itu sama dengan 333,33333. Artinya apa? Jadi dengan gaji atau bisa ngumpulin 50 juta sebulan, setahun 600 juta, maka kalau hitungan tahun 200 miliar itu kamu harus ngumpulin selama 333 tahun baru bisa punya aset seperti ini. Mikir juga. Nah, itulah pertanyaannya. Itu makan jangan di situ sudah, nggak usah makan sudah. Ini bukan sombong. Nanti kamu bisa hitung-hitung juga nikmat yang kamu lihat itu. Jangan menakut. Apalagi kiai-kiai biar bisa berhitung juga betapa besarnya Allah memberikan nikmat kepada orang yang istiqomah. Nah, akhirnya gini, sampai miring-miring ya. Jelas. Kok sesak ini? Hah? Gemuk ya? Yang bener aja. Perasaan gak naik banyak-banyak amat ya. Sebelum saya sakit itu 72, sekarang 74. Cuma naik 2 kilo. Tapi kadang kalau pagi itu 573 gitu. Biarin aja lah, yang penting. Tapi betul gemuk. Tapi ototnya nggak ikut gemuk. Harusnya ikut gemuk ya. Enggak, bajunya agak ini apa? Agak mempres gitu. Biar tahu kalau punya baju baru. Ini nyampe mana ceritanya tadi? Jadi butuh waktu 333 tahun ngumpulin setiap bulan 50 juta. Nah, jadi kalau mengandalkan otot, ya, bekerja keras untuk bisa mengumpulkan dunia, maka kamu butuh 333 tahun untuk bisa mengumpulkan 200 miliar. Nah, ketika saya bangun ini berapa tahun untuk waktunya? Kalau di total keseluruhan 3 tahun itu selesai masjid sama ini selesai. Betul enggak? 3 tahun. 2 tahun sudah selesai, itu sudah pondok itu sudah. Betul itu kan? 3 tahun selesai sama. Nah, itu hanya butuh waktu 3 tahun. Berapa banding berapa? Nah, yang satu sisi bekerja keras siang malam mengumpulkan uang 50 juta sebulan. Target, saya harus punya target sebulan 50 juta harus bisa kumpul. Maka pada usia sekian saya akan mendapatkan. Nah, jadi sudah masuk kubur itu. Belum terkumpul. Tapi di satu sisi dengan keyakinan, dengan istiqomah, bekerja keras, berusaha keras untuk memupuk keyakinan, memupuk istiqomah kepada Allah, maka hasilnya lebih cepat daripada hanya mengandalkan kekuatan Allah.
Jamaah manakib boleh dihitung sudah nikmat yang kamu punya. Kamu hitung, kamu yang punya mobil, kamu yang punya ini, apalagi kayak boleh 5 manakib, kiai-kiai coba berhitung. Bangun pesantren, bangun ini, iya ya. Dalam konsep, kalau di total sekian miliar, ini kalau dibagi sekian M, dibagi 12 bulan, misalkan gitu aja. Sebulannya sekian, nah dihitung. Disitulah kita akan merasakan, ya Allah, betul bahwasanya dengan istiqomah, Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tidak usah khawatir wahai orang yang istiqomah. Hari ini boleh ada hutang, tapi tidak perlu takut dengan hutang itu, karena Allah bertanggung jawab atas hutang orang yang istiqomah. Begitu lah, ya kita maju, betul tak? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu. Allah kirim malaikat-malaikat yang penting kamu tetap istiqomah. Lalu malaikat bilang, Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan takut hai orang yang jangan takut hai jamaah manakib, sejauh kau tetap mantap nancep, walaupun harta kamu berada di titik nol. Harta tidak ada, yang kelihatan ada hanyalah tersisa hutang. Jangan kecil hati, tetaplah kamu istiqomah. Toh Allah yang tanggung jawab atas semua itu. Sebab kata Allah, Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan takut, jangan khawatir. Betul? Bergembiralah kamu dengan surga Allah yang telah dijanjikan buat kamu. Apa itu surga? Katanya Kiai, adalah kebahagiaan, adalah kesenangan. Maka Allah akan menghibur kepada orang yang istiqomah itu. Dan Allah katakan, salamun qala min rabbir rahim. Kamu lulus, ketika kamu berada di titik nol, kau tetap tegak berdiri iman dan keyakinan kamu. Maka Allah katakan kepada orang yang seperti itu, salamun qala min rabbir rahim, mendapat ucapan selamat, mendapat apresiasi dari Allah. Betul apa betul? Betul apa betul? Alhamdulillah. Setuju. Istiqomah luar biasa. Coba dihitung lama. Ini kalau ngumpulin 50 juta setahun, sebulan. Nah kalau 10 juta, berarti kalau 25 juta, berarti 2 kali lipatnya. Betul. Kalau 10 juta sebulan, 1.500 tahun. Nah itulah jamaah. Ayo kita renungkan bersama. Jadi apa yang terlihat di depanmu, apa yang kamu ikuti, yakinilah. Aku bilang semua ini adalah ini Allah berikan untuk kita. Betul? Betul atau betul? Bangga enggak ketika kamu menyebut Santri Al-Baghdadi? Bangga kan? Kebanggaan kamu ditampakkan oleh Allah. Coba tempat zikir yang punya bulan banyak mana? Di sini bulannya banyak banget. Kalau tidak dijauhkan banyak bulan itu. Apa tidak pernah berpikir seperti ini? Tidak pernah berpikir. Tapi inilah Allah yang memikirkan. Betul? Kali dulu saya berpikir nanti pakai lampu ini, tidak berpikir ke situ. Betul enggak? Tapi Allah yang memikirkan tempatnya di mana. Ternyata Allah memikirkannya tempatnya di sini. Ya coba kiai-kiai dihitung deh. Kerjanya agak jelas. Kiai kerjanya jelas. Saya katakan kiai coba kali pagi-pagi kemana kiai? Ke pabrik kerja. Ada ngojek ya. Bisnis apa enggak jelas. Bisnisnya kiai itu enggak pernah berhasil. Ya dia bisnis ikan habis. Kenapa dia hati bisnis bebek habis. Buka toko pakaian habis. Sebulan modalnya.
Tapi sama apa juga gitu, bisnis water habis, macam-macam sudah. Tapi tetap dijalankan sebagai formalitas saja, bahwa kita tetap bergerak, jangan pernah berhenti. Karena kalau sudah bergerak mati kalau nggak bergerak itu. Benar, bergerak. Bisa kamu ada yang, mohon maaf ini, ada yang buka toko atau buka lapak, walaupun gak ada yang beli apa, kemana baiknya, pokoknya keluar jangan pernah di rumah. Kalau pagi di rumah tidur, siang tidur, malam tidur, waduh itu udah bangun kerja itu tidur dulu kan gitu. Beda kalau tidur dulu banyak ininya kan beda lagi. Kemana? Tadi ada urusan. Kemana bapaknya? Lagi keluar. Katanya urusan besi. Ayo berarti bisnis jalan. Kok jalan sudah. Pulang bawa besi 3 batang, pokoknya pulang bawa besi. Rezeki itu yang ngatur Allah, yang memberi Allah, warzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari yang tidak disangka. Yang penting jangan mengharap bintang jatuh di pangkuanmu. Jangan berharap bulan jatuh di pelukanmu. Betul? Bergeraklah. Paham bergerak maksudnya? Bergerak. Kalau bergerak hidup. Karena bergerak pasti berhasil. Otong kalau nggak hidup nggak bergerak. Kalau otong masih bergerak berarti hidup. Kalau masih hidup ada nikmat di dalamnya. Begitu berhidup, ya enggak? Kalau kamu bergerak pasti menemukan nikmat. Kau pernah melihat ayam? Kau pernah melihat ya burung lah, burung atau ayam, ikan? Pernah melihat ikan di akuarium? Pernahkah ikan berhenti diam atau tertidur? Tidur juga, cuma kita nggak tahu tidurnya kayak apa. Selalu bergerak, betul? Selalu bergerak, tidak pernah tidur. Makanya bangkai apa yang halal hukumnya dimakan? Bangkai ikan. Karena ikan tidak pernah tidur. Betul? Ikan tidak pernah tidur dan tidak pernah diam. Saya pernah itu adu melek sama ikan. Benar itu, masih di TV itu. Saya punya akuarium besar di ruang tamu itu. Akhirnya saya duduk, ya saya ingin melekan sama ikan ini. Selama ini saya perhatiin kok ikan ini kayak nggak pernah tidur. Seperti apa tidurnya ikan? Lebih 2 hari 2 malam sampai makan tuh saya makan di situ. Saya lihat kalah saya, nyerah saya. Kamu menang, saya bilang gerak aja. Walaupun diam, bentuknya begini-gini terus. Diam ikannya, tapi apa lu? Siripnya nggak diam. Terus bilang dia, enggak begitu. Jadi 2 hari 2 malam saya nyerah. Kamu hebat ikan. Pantesan kamu tuh halal selalu hukumnya. Walaupun sudah bangkai, tetap aja kamu halal. Sampai bilang dia udah lihat ikan gede. Bangkai apa yang halal? Bangkai ikan. Betul bukan? Hukumnya boleh asal kamu mau ya. Kalau ikan tidak pernah, dia sebelum sering tidur juga dia. Cuma tidurnya tuh nggak merem, nggak kayak tidurnya Genas. Matanya merem, mulutnya melongo, sarungnya kesingkap, otot yang berdiri, gitu. Betul kan? Saya tahu sendiri, karena kan suka nginep gitu. Mau saya bangunin, masya Allah ya. Saya kira tidur bawa keris dia, tidur bawa keris itu di dalam sarung gitu. Wah payah kita itu. Gerak itu, jangan-jangan keris dimasukin. Mau saya tangkap aja. Hidup zaman mana ke? Yang penting istri, kuncinya istri, istiqomah. Percayalah. Ini ada semalam saya malam apa ya? Malam Jumat, ya. Saya
Pak masuk sampai numis-numis bahasanya itu pingin rumahnya di datengin saya. Dulu awal ikut saya dekat rumahnya Rumah Haji Pak Joko. Besi itu numpuk banget di depan rumahnya Pak Haji Yusuf. Besi sampai, tapi tidak pernah cerita penderitaannya, masalahnya tidak pernah cerita sama saya. Itu ikut saya sekitar lebih dari tahun 96. Terus anaknya mulai masih kecil-kecil itu, bahkan ada yang masih belum lahir mungkin. Terus ternyata belum lama ini cerita sama saya, sampai nyampe pada titik nol, tidak punya apa-apa sama sekali. Rumahnya semua habis, sampai kontrak pun diusir sama yang punya. Ngontrak supaya pergi ini, akhirnya sama yang punya rumah itu dikirimin batu bata, pasir, batu kali. Nah, artinya apa? Supaya ngontrak cepat pergi. Nah, melihat sudah seperti itu, datanglah temannya beliau 5 orang ingin menyumbang uang karena melihat katanya Haji Maksum itu sudah bangkrut. Begitu datang Haji Maksum, alhamdulillah Tretan, terima kasih saudara. Ini saya pasir sudah datang, batu datang, mau bangun tinggal sedikit lagi, pernah punya orang gitu. Akhirnya yang menyumbang itu nggak jadi. Ini ceritanya beliau kan seperti itu, kena saksinya ya, yang nggak jadi jadinya. Tapi bilang sudah nanti wayang-wayangnya utang. Jadi sewa mobil pickup losbak ya, sewa mobil losbak. Gendong dulu, ingin gendong dulu. Udah jangan dimarahin, kasihan. Gendong dulu, bawa jalan situ kek. Udah nggak apa-apa, udah tenang gendong. Minta apa itu? Sama bapaknya, udah nggak apa-apa sana. Gendong aja, gendong. Berarti maknya kalau ngambek kayak begitu. Jangan dimarahin, ntar kamu marah. Saya lanjut ya. Sampai kepada titik nol tuh gak ada sama sekali. Sampai anaknya kuliah itu, setiap kuliah itu malam sama Pak Haji Yusuf juga bungkusin kacang. Jadi buat ongkos kuliah itu, sambung kuliah itu bawa kacang dari bis itu sambil jualan anaknya itu. Gitu loh. Alhamdulillah. Akhirnya terus ada yang ngomong kalau sudah usia 40 itu ke atas tidak bakalan bisa bangkit lagi. Allah nggak bisa diatur-atur oleh waktu. Kalau sampai bangkit lagi, sampai ngomong gini, itu makanya berhenti aja pas ikut ngaji itu ke Junaidi itu. Kayaknya tambah kaya, dan itu tambah miskin gitu. Soalnya bilang gitu, kalau bisa bangkit lagi saya mau ikut ngaji. Sayang saudaranya sudah meninggal. Gitu. Alhamdulillah. Sekarang itu kemarin saya datang ke perselamatan di rumahnya 2, kan beli lagi, punya mobil. Dulu mobil satu saja itu sewa, itu losbak buat ngaji. Sewanya belum dibayar lagi. Terus ditagih orang, mau ditagih utang sama orang. Jadi nggak pulang-pulang. Telepon, sudah pulang belum. Sampai jam 4 subuh baru pulang kalau sudah pulang. Yang lagi utang. Sampai yang lagi itu yang bosan. Nah, tapi dengan keyakinannya, alhamdulillah sekarang itu jauh lebih sukses dari yang dulu. Jauh lebih sukses dari yang dulu. Kenapa saya katakan demikian? Anak-anaknya semua sukses. Anak-anaknya semua sukses. Bisa lulus kuliah semuanya, sukses semua. Anaknya semua sukses. Ini kita cerita sebagian dari nikmat yang Allah berikan atau barokah yang Allah tampakkan kepada jamaah. Apakah yang istiqomah? Syaratnya istiqomah. Istiqomah. Apapun yang terjadi tetaplah istiqomah. Selalulah kamu berprasangka baik kepada Allah.
Sekalipun pahit yang kau terima, tetap berprasangka baik. Pahit nanti akan jadi manis ketika Allah memberikan kuasa dan pertolongannya. Yakin gitu. Mau ini sudah nas Quran, kok kenapa harus tidak yakin? Jadi walau orang yang istiqomah, tidak perlu kamu ada kekhawatiran, tidak perlu takut. Asal kamu betul-betul istiqomah, doanya, permohonannya, keyakinannya mantap, nancep keyakinannya kepada Allah. Udah dijamin kok, betul nggak? Allah takhufu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Surga itu kesenangan. Apa sesuatu yang membuat kamu senang? Nah, Allah lebih tahu apa yang membuat kamu senang. Betul apa betul? Ketika hutang terbayar, senang apa tidak? Ketika harapan terwujud, senang apa tidak? Ingin punya rumah, terwujud rumah, bahagia apa tidak? Ketika sesuatu yang harusnya ada padamu tapi dipegang orang lain lalu kembali kepadamu, senang apa tidak? Percayakan kepada Allah. Kadang kita lebih percaya kepada kekuatan diri ketimbang pertolongan. Terkadang kita lebih percaya ya dengan kemampuan diri ketimbang kepada, ketika dirinya sudah tidak mampu baru bersandar kepada Allah. Itu sandaran, itu salah sikap seperti itu. Bersandar dari awal sepenuhnya kepada Allah, termasuk dan diri ini bersandar kepada Allah. Karena kita sadar la haula wa la quwata illa billah. Semakin kau bersandar, semakin kau menyerah, semakin kau berpasrah kepada Allah, maka semakin kau akan terangkat. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Sanggup? Sanggup? Rasakan sendiri aja, jangan usah khawatir jamaah. Saya kemarin di tempat Pak Kiai masuk ke cerita, wallahi wal nabi, anaknya jamaah mana tidak akan ada yang sengsara sejauh kau tetap istiqomah. Bagaimana mungkin? Coba putra-putranya ulama-ulama itu ada nggak yang sengsara? Nggak ada. Kenapa? Karena selalu didoakan oleh orang tuanya, betul? Oleh pengikut-pengikutnya, betul nggak? Semoga putra-putrinya, keturunannya, kiai semua selalu berada dalam peliharaan Allah, betul nggak? Dilindungi Allah, selamatkan Allah. Itu, tapi di sini juga selalu didoakan jamaah manaqib. Bukan hanya abah yang berdoa, seluruh imam manaqib setiap malam di mana saja berada selalu mendoakan khususan jamaah manaqib dan keluarganya, anak cucunya. Semoga Allah angkat derajatnya, Allah muliakan hidupnya dunia dan di akhirat. Anak cucunya dijadikan anak cucu yang soleh-soleha, diberikan maqam mahmuda, dimuliakan oleh Allah dunia akhiratnya. Al-Fatihah. Kan begitu? Betul apa enggak? Untung apa enggak untung? Untung apa enggak untung? Ribuan Fatihah setiap malam dikirimkan kepada anak cucu saya dan sampean wahai jamaah. Harus bersyukur. Memang barokah nggak kelihatan. Kalau barokah itu kelihatan jatuh, ya gak kebahagiaan saya dan sampean. Betul enggak? Barokah tidak terlihat oleh kasat mata, tapi barokah dapat kau rasakan. Jika kau dapat merasakan, harus bisa dirasa-rasa. Kok ngambek gitu? Betul tidak jamaah ya? Mau dilanjut? Ini yang seragam biru-biru, biru warnanya, biru pupus. Dari mana ini? Oh, dari Bandung. Tadi ada dari Bandung. Yayasan Hajar Susi Saada, betul. Minta diijazah zikir manaqib. Sudah punya panduan zikirnya? Sudah punya? Sudah ada? Ya. Jadi zikir manaqib itu sudah saya ijazahkan kepada siapapun yang ingin mengamalkan, dan saya ridho, saya ikhlas, semoga membawa barokah dan manfaat.
Ketika kau menjadi bagian dari jamaah zikir ini, maka ketika kau tidur ada yang mendoakan diri. Betul apa enggak? Ada yang mendoakan anak cucumu. Gak ada ceritanya manhajibah itu selesai jam 8, gak ada. Minimal itu jam 11 itu selesai. Minimal paling sore itu jam 11 doa. Betul gak? Paling sore. Kenapa? Karena sudah biasa dilatih mah. Kenapa abang kau selalu nunggu jam 12 kalau mau zikir? Karena nunggu tahu abwabus samawat. Nunggu pintu langit dibuka oleh Allah. Ketika pintu langit dibuka, ada suara di langit itu. Apa suaranya? Hal min mustaghfirin, hal min ta'ib, hal min talabi hajatin. Adakah di antara kalian itu yang butuh ampunan? Saatnya sekarang mintalah ampun, akan Allah ampuni. Adakah di antara kalian yang butuh taubat? Bertobatlah, Allah akan terima taubatnya. Adakah di antara kalian yang saat pintu langit dibuka, hal yang telah berhajatin yang ingin kabul hajat, mintalah, Allah akan kabulkan hajat itu. Makanya kadang sudah minta kemudian luntur. Nah sudah diminta, ketika kamu meminta, oke, di ACC sama dengan kamu menanam pohon. Ketika pohon mangga sudah kamu tanam, rawatlah, jangan pernah kamu tinggalkan. Dan mangga itu pasti akan berbuah. Atau ketika kamu nanam pohon kelapa, ketika pohon nanam kelapa kamu sudah tumbuh, yakin apa enggak kalau satu saat kelapa itu akan berbuah? Besok pagi bangun masih kecil, sebulan masih belum kelihatan, setahun masih belum berbuah, tapi yakin enggak kelapa itu akan berbuah? Betul? Begitulah doa kepada Allah seperti itu, wahai jamaah. Berdoalah kamu selalu kepada Allah dengan penuh keyakinan dan tunggulah doa itu dengan sabar. Sekalipun besok bangun masih belum yang kau harapkan, besok belum, tapi yakinlah doa itu pasti akan Allah kabulkan. Ud'uni astajib lakum, mintalah padaku niscaya aku kabulkan. Nah, di antara ud'uni dan astajib lakum ini ada tenggang waktu, ada jarak. Sama dengan kun jadilah, fayakun itu proses. Nggak mungkin kun fayakun langsung jadi, tidak. Kun fayakun, kun fayakun. Jadi ketika Allah menghendaki sesuatu, Allah tidak bilang kun fayakun, jadilah, maka jadilah. Antara kun ke fayakun ini, kun jadilah, fayakun itu adalah prosesnya tuh. Misalnya bayi dalam kandungan 1 bulan sudah telat, 2 bulan, 3 bulan, ada yang 9 bulan, ada 8 bulan, 10 bulan lahir. Betul. Ketika lahir, kun jadilah bayi laki-laki, perempuan, lahir perempuan, lahir laki-laki, itu fayakun. Prosesnya dari kun ke fayakun itu ada 9 bulan, ada 7 bulan, bahkan ada yang 13 bulan. Betul apa enggak? Begitupun dengan doa ud'uni astajib lakum, mintalah padaku niscaya aku kabulkan. Antara kamu dan meminta dan Allah mengabulkan itu ada proses, tenggang waktu, ada jarak, disesuaikan dengan Allah yang menyesuaikan. Allah yang menentukan, bukan kamu dan aku yang menentukan. Setuju? Yakin? Artinya sama dengan kamu nanam pohon kelapa. Ketika pohon kelapa kamu tanam hidup, berarti kalau kelapanya sudah hidup, kamu yakin seyakin-yakinnya kelapa ini pasti akan. Tapi usiaku sudah 70 tahun katanya. Usia kamu nanam pohon kelapa untuk apa kek? Usia kakek berapa? Saya usia sudah 80 tahun. Untuk apa kakek nanam pohon kelapa? Pohon kelapa di waktu 5 tahun apa kakek masih hidup? Ketika ini hidup, berarti telah mewariskan kepada cucuku. Biarkan cucuku yang menikmati. Begitu juga dengan doa. Bukan hanya kamu yang kebagian, anak cucumu pun juga kebagian. Betul apa betul? Masih semangat? Hidup Jawa mana ke? Dari Bandung nyampe ke sini, ya, luar
biasa Kalimantan ya di Ustaz siapa? Usman itu mana itu? Kalimantan. Kalau Asep itu ini ya Kutai. Saya punya santri itu namanya Asep. Kerja sini ngajinya apa? Cuma nyari rumput untuk kuda saya. Jadi kudanya sudah tinggal meninggal, kudanya wafat. Dia sudah mati, waktu namanya bentar. Jadi begitu sejak 4 sore dia sudah siapkan pelana kuda segala macam. Waktu suka naik kuda waktu itu, dia sudah duduk di samping kuda sambil megangin pelana kuda kendali kuda dipegang, duduk dah di samping kuda itu. Begitu sekitar jam 4, jadi saya keluar langsung saya naik di kudanya sini. Buat panjatan saya, oh kuda ini sudah paksi di kudanya, sudah paksi. Naik. Setiap hari, kadang terpeleng sama saya, salah sedikit. Mana kamu sudah? Saya terpeleng. Ridho kamu, ridho. Ah bohong sih. Mana ada orang terpeleng ridho, tak beda kalau sekarang ya. Ada kalau sekarang gimana? Kadang gurunya disambut sedikit aja dilaporin gitu sih. Hah? Makanya kan kadang tawuran anak sekolah segala macam. Ada gurunya mau sedikit dilaporin sama orang tuanya. Kalau anak saya disambut sama gurunya, tak samperin gurunya. Ya, ikhlas dan ridho saya segitu. Dulu saya masih kecil, saya masih sekolah, ya dicubit sama guru saya, kepala sekolah, sampai hitam di sini saja. Jadi kalau ada apa diumpetin, ya. Sampai satu ketika bapak ketahuan saya habis mandi itu, kenapa itu? Enggak, coba lihat. Gue itu dicubit siapa? Saya bilang dicubit Pak Sawir Pak. Pak Sawir kepala sekolah guru kamu, iya Pak. Itu orang sabar, nak. Kalau nggak nakal kamu nggak bakalan kamu dicubit ya. Itu. Kamu keterlaluan nakal. Itu nggak gurunya paling sabarnya orang gitu ya. Sampai dicubit itu berarti kamu nakal. Sambut sama guru ngaji saya, Pak Yai Mustaqim, sampai sini bulang-bulang sini, pakai rotan sambut sini. Memang kan perempuan nyambutnya kayak nafsu banget gitu. Ceritanya gimana Pak? Begini, saya ngaji. Nah, kalau ke Pak Yai itu langsung ke Pak Yai kan takut gitu ya. Takut salah kan sambut pakai apa namanya? Rotan. Ya biar nggak salah, ambil Quran gede saya, biar kelihatan sudah Quran gede, ya pas kecil. Tapi ada lembaran di situ, saya langsung ambil yang alif tambin fataan, alif tambin fatah, alif tambin fataan, alif tambin kasroin, alif tambin domaun, anilun. Maksudnya biar nggak salah, selembar gini. Tapi ada di tengah-tengah Quran yang besar itu, dicoret bersama Pak Yai ini. Ini kok dirobek-robek Quran ini? Masa tadi sudah berapa bulan masih sampai sini? Waduh, terus. Maksud saya nggak di apa? Disambut malah disambut. Oh, ini semua saya cerita sama bapak. Pak, enggak, pecut deh Pak Yai Pak. Alhamdulillah. Pak, saya disambutin sama Pak Yai Pak. Alhamdulillah. Kalau disambut Yainya nak, kamu bakal pintar ya. Coba kalau sekarang. Itulah perbedaan ya, keikhlasan orang tua dulu. Makanya kalau anak sampean sekolah dimarin sama gurunya, nggak mungkin gurunya itu edan. Masa nggak salah pun disambut, tidak bakalan. Sekalipun disambut itu tidak bakalan sampai membahayakan. Betul apa enggak? Enggak ada cepat pakai buku gitu ada laporan. Ada yang begitu? Hah? Banyak. Udahlah kamu jangan ikut-ikutan ya. Pasrahkanlah. Bahkan ketika orang tua saya itu memasrahkan saya ketika sekolah, Pak, ini anak saya Pak. Kalau di sekolah anak sampean terserah mau diapakan sama sampean. Kalau di rumah tanggung jawab saya. Kalau di sekolah tanggung jawab sampean. Begitu juga kita ke guru ngaji. Begitu juga waktu saya mondok dipasrahkannya seperti itu. Pak Yai
Kiai anggap ini anak sampean, terserah sudah mau sampean mau diajar ngaji, ya, mau disuruh ke sawah, mau suruh ngangon kambing, terserah sampean. Itulah keikhlasan orang. Coba kalau orang tua saya, dia benar. Kalau orang tua dulu tuh mondokkan anak yang diharap itu barokah, bukan pinter, tapi barokah. Kalau sekarang kan nyari sekolah, ya Islam yang punya nama, ya supaya pinter. Begitu pinter mempinterin, akhirnya orang tuanya sendiri yang di depan. Iya pada innamal a'malu, ketika kamu memondokkan anakmu, niat kamu supaya anak saya yang saya abdikan kepada Allah lewat guru yang, lewat kiai yang di tempat kamu masrahi, supaya dapat barokah hidupnya di dunia, barokah hidupnya di akhirat. Kalau orang sudah dapat barokah, ya dipegang barokah. Pasir dipegang jadi emas. Kalau orang sudah dapat barokah, jangan diartikan pasir benar terus jadi emas. Ya ini bahasa apa ya? Bahasa kias, bahasa lokal ya. Orang yang sudah dapat barokah, pasir dipegang jadi emas. Lanjut. Hidup Jawa mana ke? Saya nafas dulu ya. Mau nyanyi? Nyanyi aja lah. Mau nyanyi jamaah? 12 ini. Nunggu jam 12. Lanjut. Saya nyanyi dulu lah. Mau lagu naon? Hah? Saya pengen lagu Roma Irama. Lagu apa yuk? Bila kamu di dekatku, hati rasa satu minggu tak bertemu, hati rasa. Pinter. Apa modal hidup? Apa yang buat modal kesuksesan kamu? Apa? Siapa yang gak ingin sukses? Gak ingin sukses? Siapa yang gak ingin sukses? Semua ingin sukses, tapi sukses yang barokah. Kalau kamu ingin sukses yang barokah, maka dapatkan kesuksesan itu dengan istiqomah. Haitsuma tastaqim yuqadir laqallah najam fi qabril asman. Di mana dan kapan saja tetaplah istiqomah, Allah pastikan kesuksesan di hari-hari yang akan datang. Siapa yang ingin sukses? Sukses yang raihlah kesuksesanmu dengan istiqomah. Tulis kalau perlu di rumahmu. Raihlah kesuksesanmu. Akan kuraih kesuksesan di dunia, di akhirat dan akhirat dengan istiqomah.